Wei Tungtian. Tauchin yang terkasih, semoga Tauchin selalu di dalam lindungan Tian Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Tasya Rani Chandra, dan saya akan mencoba untuk membawakan Chiang Tao yang bertema peran perempuan Konghucu di era kemerdekaan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam Chiang Tao, saya ingin bertanya. Ketika kita berpikir mengenai kemerdekaan, apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran? Angkat senjata kah? Bambu runcing? Atau mungkin akan muncul pula nama-nama pahlawan tangguh yang ikut serta ke dalam medan perang melawan penjajah. Tapi, apa itu kemerdekaan? Berdasarkan definisi, kemerdekaan adalah kebebasan dan kemandirian. Kemerdekaan adalah saat seseorang di dalam negara mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa ada campur tangan orang lain dan atau tidak bergantung pada orang lain lagi. Lalu, apa hubungannya antara kemerdekaan dan perempuan? Oke, mari kita melihat sedikit ke belakang mengenai sejarah Indonesia. Banyak sekali pahlawan-pahlawan wanita yang tertulis maupun tidak tertulis di dalam buku sejarah. Beberapa yang kita kenal diantaranya ada Raden Ajeng Kartini yang menjadi pejuang emansipasi wanita. Ada juga Cut Ngadin yang ikut berperang dan bergerilya di dalam Perang Aceh. Peran perempuan memang berbeda setiap zamannya, dan semua memiliki tantangannya masing-masing. Di era penjajahan, peran perempuan masih sangat terbatas dan hampir segala pengambilan keputusan itu dipimpin oleh laki-laki. Namun, di era modern saat ini, semua hal berubah. Begitu pula peran perempuan. Dahulu memang perempuan itu dianggap hanya sebagai pelengkap laki-laki. Peran domestik masih merupakan belenggu bagi perempuan karena kebanyakan hal itu bukan pilihan bagi perempuan, melainkan hal itu terjadi karena peran budaya tradisional. Tidak jarang perempuan bertindak selalu berdasarkan atas nama keluarga dan sebagai indikasi rendahnya kepercayaan diri perempuan dan selalu berada di dalam bayangan laki-laki. Tauchin sekalian yang saya hormati, saya akan memetik satu buah ayat dari kitab Sesuk, yaitu terdapat di dalam Tiongmyong bab 14 ayat 1 yang berbunyi, jalan suci seorang kuncu itu seumpama pergi ke tempat yang jauh harus dimulai dari yang dekat. Seumpama mendaki ke tempat yang tinggi harus mulai dari bawah. Sebagaimana dari apa yang ditunjukkan sejarah di masa lalu, perempuan sudah mengalami peristiwa dari tempat di bawah. Namun, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang barusan saya sebutkan, apakah kuncu memiliki jalan suci yang terus berada di bawah? Tentu tidak. Semua memang dimulai dari bawah. Namun, merupakan sebuah tugas kita bersama untuk mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan berjalan ke arah jalan yang lebih jauh. Perempuan sudah semakin diberdayakan sekarang ini. Semua perempuan di Indonesia bisa bersekolah tinggi apapun yang diinginkan, mau sampai S3, mengambil gelar profesor, apapun. Pemerintahan pun sudah banyak dipegang oleh perempuan. Dan hasil yang diberikan perempuan itu setara atau bahkan bisa lebih tinggi dari laki-laki. Pandangan perempuan juga makin berubah dan peran-peran domestik itu makin bergeser ke arah peran-peran publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan perempuan itu bisa mengambil keputusan-keputusan penting lainnya pada saat ini. Tauchin sekalian, perempuan yang saya maksud di sini
bukan hanya seorang ibu, tapi juga pemudi, bahkan balita dan anak-anak sekolah minggu sekalipun. Di era kemerdekaan di zaman modern ini, kita sebagai perempuan telah diberikan kesempatan yang jauh lebih besar dibandingkan masa penjajahan dulu. Nabi Kongcu pun bersabda, maka seorang kuncu tidak pernah tidak berusaha sungguh-sungguh. Kita, sebagai perempuan, harus bisa memanfaatkan kesempatan yang telah diupayakan oleh pendahulu kita. Kita sudah tidak perlu lagi tuh berperang, mengangkat senjata, harus belajar secara diam-diam, atau segala hal itu dikekang. Sudah tidak lagi. Sebagai perempuan, kita harus memiliki visi dan prinsip yang jelas. Kedua hal itulah yang membuat perempuan itu cerdas, kritis, serta mengetahui apa tujuan di dalam hidup. Sudah bukan zamannya perempuan hanya diarahkan oleh laki-laki dan hanya bisa berdiam diri di rumah. Perempuan perlu didorong untuk mendefinisikan dirinya sendiri, untuk mengetahui nilai apa yang ada di dalam dirinya. Dari pikir dan tangan perempuan cerdaslah akan tumbuh generasi cerdas yang mengisi kemerdekaan ini, kini dan masa yang akan datang. Taucin terkasih, marilah kita lihat ayat suci yang terdapat di dalam kitab Tionyong, bab 19 ayat 10. Nabi bersabda, suka belajar itu mendekatkan kita kepada kebijaksanaan. Dan sekuat tenaga melaksanakan tugas mendekatkan kita kepada cinta kasih. Dan rasa tahu malu mendekatkan kita kepada berani. Dari tripusaka itu bisa dijadikan bekal bagi kita, kaum perempuan, agar bisa mencapai hal-hal baik di dalam hidup kita dan juga hal-hal yang bisa mengubah pandangan atas perempuan. Jadi, apa itu peran perempuan dalam kemerdekaan, terutama peran perempuan Konghucu? Perempuan memiliki peran dalam kemerdekaan bagi saya adalah menyebarkan rekognisi bahwa perempuan memiliki nilai yang sama dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan memang memiliki perbedaan peran, kita tidak bisa menyamakan. Dan secara biologis pun berbeda, semua itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Namun, berharga atau tidaknya seseorang itu bukan dilihat dari gender. Kemerdekaan bukan berarti membedakan antara satu dengan yang lain. Kemerdekaan juga berarti menikmati keberagaman. Indonesia memerlukan pola pikir perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pemerintahan, sektor informal, dalam dunia bisnis, pendidikan, apapun, tidak ada batasnya. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan berarti sebagai penanda bahwa perjuangan itu sudah selesai. Tapi hal itu menjadi langkah awal untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih dan mengisinya dengan pembangunan di semua bidang, termasuk dalam bidang pemberdayaan perempuan. Taucin yang terkasih, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Tasya Rani Chandra, dan saya adalah perempuan yang memiliki visi dan prinsip. Wait Tuntien. Sancai.